Baik, selamat bertemu kembali pada materi yang terkait dengan separabilitas dan akurasi ya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya melakukan analisis separabilitas ini ya, dalam rangka menghasilkan kelas-kelas yang memang secara statistik itu terpisahkan gitu ya. Yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, separabilitas ini juga akan menentukan band mana sesungguhnya yang paling optimal yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Kemudian poin yang kedua yang terkait dengan akurasi ya, untuk mengetahui tingkat ketepatan dari hasil klasifikasi kita ya. Dalam remote sensing misalnya secara konvensional yang disepakati adalah 85% ya. Ini sesuai dengan konvensi asosiasi remote sensing analis ya. Itulah yang dianggap cukup bagus. Nah, tidak mungkin juga kita menghasilkan menghasilkan hasil klasifikasi dengan akurasi yang sampai 100% gitu ya. Sesuatu yang sulit dicapai. Nah, ini menjadi penting ya, karena apa? Pemilihan band ini penting karena apa? Karena sangat karena Anda mungkin harus tahu juga bahwa saya ingatkan bahwa kita selalu bekerja dengan perspektif multispektral, multitemporal, multispasial, multiradiometrik ya. Makanya kita memerlukan pengetahuan bagaimana kita memilih band yang tepat. Nah, uji separabilitas ini banyak digunakan ya. Ya dengan pendekatan statistik ya, dan juga analisis separabilitas ya. Pemilihan band ini menggunakan pendekatan analisis komponen utama, ada juga yang melakukan gitu ya. Jadi ini dalam rangka pendekatan pemilihan band ya, bisa dilakukan dengan analisis variabilitas dan bisa juga menggunakan pendekatan analisis komponen utama ya, atau juga menggunakan canonical transformation. Nah, ini pemilihan band ini sangat penting ya dalam mempertimbangkan biaya klasifikasi per unit waktu. Biasanya semakin banyak band yang digunakan, semakin lama waktu klasifikasi gitu ya. Ini ada beberapa observasi ya. Kalau menggunakan minimum distance dan parallel pipe meningkat linear, tapi kalau menggunakan maksimum likelihood biasanya peningkatannya kuadratik. Nah, belum tentu juga peningkatan jumlah band itu menghasilkan akurasi yang lebih baik. Jadi pendekatan separabilitas ini sebenarnya pendekatan sebaran normal ya. Jadi dengan asumsi dia separable apabila dua sebaran tersebut ya overlapnya sedikit. Overlap ya. Seperti yang ada pada ilustrasi sini, dua fungsi kepekatan ya. Nah, ini dari dua fungsi kepekatan kalau kita dilihat di bagian bawah, ini di bagian bawah ini yang hanya dua dimensi satu band, maka kelihatannya tidak separable. Tapi kalau kita perhatikan dia dengan dua dimensi, ada X, ada Y, dengan dua band misalnya, maka dia akan kelihatan menjadi separable. Jadi dengan kata lain ya, separabilitas ini selalu akan lebih baik jika menggunakan band yang lebih banyak ya, apalagi tiga dimensi ya. Jadi sekali lagi separabilitas akan semakin baik jika menggunakan jumlah band yang semakin banyak. Jadi ukuran separabilitas yang bisa digunakan ada divergent ya, ada transform divergent, ada Bhattacharya ya, distance, dan juga ada Jeffreys-Matsushita. Yang nomor 2 transform divergensi itu adalah transformasi dari divergensi, sedangkan Jeffreys-Matsushita ada transformasi dari Bhattacharya distance. Jadi sesungguhnya ukuran dari separabilitas ini menyatakan overlap antara fungsi distribusinya ya. Jadi fungsi ini ya, fungsi antara misalnya fungsi kepekatan ya, antara I dengan kelas J gitu ya. Ini.
Nah, ini fungsinya. Jadi sesungguhnya sejauh mana dia overlap antara ya fungsi kepekatan satu dengan fungsi kepekatan yang lain. Nah, itu menggunakan data-data yang diambil dari data training area atau data latih ya. Demikian dicari. Yang satu ya yang sampai dengan tinggi garis pink ini, yang satu lagi dengan garis yang cyan ini ya. Kelompoknya demikian ya. Nah, jadi ukuran derajatnya ini adalah ya antara dua distribusi ya. Itu saja yang baik apabila overlapnya ini mendekati 0. Nah, ini yang dihitung ya. Yang dihitung delta dari keduanya. Jadi divergensi ini ya dihitung dengan fungsi kepekatan. Nah, sehingga akan menghasilkan ya derajat ya parabilitas ini ya antara kelas I dan J itu merupakan fungsi dari merupakan sama dengan setengah dari trace matriknya, selisih antara varian kovarian matrik kelas I dan dikurangi kelas J dikali dengan selisih ya inverse matrik dari kelas J dan kelas I ya ditambah dengan setengah dari trace ya inverse dari kelas J tambah inverse dari kelas I dikurangi dengan dikalikan dengan perkalian ya vektor dari rata-rata MI dengan kurang MJ ya kali dengan MI dengan MJ transport. Nah, ini adalah perkalian vektor kolom dengan baris. Jadi menghasilkan satu angka skalar ya. Nah, tapi karena dia tidak ada saturasi, maka ditransformasi menjadi saturasi. Nah, saturasi tertentu ya dibuat saturasi oleh di dalam transformasi ini dirubah menjadi transformasi menjadi dikalikan dengan ya 2000 ya. Jadi dikalikan 2000. Jadi kalau maksimumnya nanti kita akan mendapatkan transform divergensi ini ya. Itu adalah jika maksimumnya tentu saja kan 2000 di sini. Nah, itu yang kita sebut dengan excellent nanti. Makanya dengan transform divergensi kita kita akan mendapatkan kelas-kelas ukuran begini. Jadi yang jika dia 2000 ya karena sudah ditransform mempunyai nilai saturasi itu disebut dengan excellent ya. Nah, kisaran 1900 sampai dengan lebih kecil 2000 sudah sangat bagus, disebutkan good. 1800 sampai dengan lebih kecil dari 1900 kita sebut dengan cukup. Kemudian sampai dengan poor ya 1600 sampai dengan di bawah 1800 dan di bawah 1600 ya kita sebut dengan tidak bisa dipisahkan, inseparable. Demikian juga Bhattacharya ya, separabilitas dengan Bhattacharya yang kemudian ke Jeffreys Matsushita. Jadi pendekatannya sama. Menggunakan matrik kovariannya, menggunakan determinan matriknya, menggunakan rata-rata dari masing-masing band, jadi vektor rata-rata kelas dari masing-masing band ya. Kemudian ditransformasi ya, tapi dengan saturasi 2 ya. Jadi otomatis kalau 2 Jeffreys Matsushita ini ya akan disebut dengan excellent ya. Nah, mungkin akan proses transformasinya ini disamakan saja dengan transform divergensi tinggal dibagi dengan 1000. Jadi memang dari riset-riset yang terdahulu diketahui bahwa yang transformasi, yang nilai parabilitas yang transformasi ini lebih akurat ya, baik dengan menggunakan Jeffreys Matsushita maupun menggunakan transform divergensi. Ya. Itu dari topik separabilitas. Kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya adalah akurasi. Nah, akurasi ini
Ini sekarang menjadi tren dalam kaitannya dengan transparansi ya. Jadi sesungguhnya kita harus mendalami yang namanya akurasi, yaitu harus tahu Pak bagaimana mengevaluasi jumlah sampelnya berapa, kemudian apa ukuran akurasi yang digunakan ya. Jadi memang pada isu ini muncul pada tahun 19 sampai sekarang gitu ya. Peta yang tidak akurat ya bisa menyebabkan misleading. Jadi kalau zaman dulu yang asal sudah peta kita anggap benar. Nah, saat ini tidak. Jadi saat ini harus ada transparansi. Ini sudah diuji akurasinya berapa. Gitu ya. Nah kemudian tahun 80-an, Rosenfeld, Congleton gitu ya, Aronoff itu mengusulkan penggunaan yang namanya confusion matrix gitu ya. Nah, kadang-kadang memang begitu kita melihat warna tampak bagus, maka sering lupa kita bahwa kita percaya ada di situ. Satu yang kemudian sering evaluasi tidak non-site specific assessment, ya akurasi itu tidak diuji sesuai dengan lokasinya gitu ya, di umum aja gitu ya dilakukan. Nah oleh karena itu sekarang ya perlu melakukan sampel, jadi harus ada site specific assessment, kemudian dibuatlah confusion matrix namanya sekarang ya. Jadi akurasi gitu kita mengenal beberapa macam ya, ada akurasi lokasi ya. Jadi kesalahan objek terhadap posisi peta itu disebut kesalahan akurasi. Nah, kita yang kita uji di sini adalah akurasi tematik dalam klasifikasi. Jadi akurasi label peta ya. Ini berapa sih akurasi bahwa menyatakan bahwa itu benar hutan ya. Jadi menggambarkan kelas dari keakuratan dari pemberian tema gitu ya. Jadi akurasi tematik atau akurasi peta ini adalah ukuran tingkat ketepatan peta tematik hasil klasifikasi baik kuantitatif maupun digital terhadap kondisi yang sebenarnya. Jadi dinyatakan dalam persen ya. Jadi dari sekian sampel ini berapa yang benar, itulah ya, dinyatakan akurasinya. Itu secara sederhananya demikian ya. Jadi oleh karena itu diperlukanlah akurasi. Jadi kenapa perlu pengujian akurasi? Karena dalam sustainable forest management misalnya atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya harus dilakukan secara cermat ya. Jadi perlu transparansi sumber dan data. Jadi kalau kita menggunakan peta itu bisa dipercaya dengan tingkat akurasi berapa gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar data itu berasal dari penghitungan jarak jauh. Ada yang dilakukan secara visual, ada yang dilakukan secara digital. Nah hasilnya sangat tergantung pada skill ya, pengetahuan dan algoritma ya. Dan juga karena kita tahu banyak beberapa sumber kesalahan yang ada pada peta tematik. Jadi kita perlu mendapatkan informasi. Jadi di sini perlu transparansi ya. Sumbernya dari mana, kesalahannya berapa. Nah, ya. Itu harus kita kemukakan kepada end user ya. Nah, jadi sementara kalau paradigma lama yang namanya hasil prestasi diterima saja ya tanpa pendidikan gitu ya. Nah, ini menyebabkan menjadi misleading ya, karena tidak semua hasil klasifikasi itu selalu benar ya. Karena data remote sensing banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dan ada yang sistematik, ada yang tidak sistematik, sulit diprediksi. Termasuk juga skill dari interpreter atau analis ya. Maka di sini makanya perlu uji akurasi, perlu metode yang handal ya, karena dalam analisis multi spektral gitu ya, multi resolusi, multi temporal itu selalu memerlukan kecermatan. Jadi memerlukan keterhandalan hasil ya. Nah, contohnya misalnya di sini ini adalah ilustrasi beberapa akurasi dari peta ini berdasarkan warna tampak indah ya, tapi belum tentu bisa diandalkan. Ini misalnya sumber datanya adalah Alos Parsar 50 meter ya. Nah, jadi bagaimana mengevaluasinya? Apakah melalui sampling, sensus, jika sampling berapa jumlahnya, di mana lakukan pengambilan ya, apa saja yang diukur, yang diobservasi di lapangan gitu kan. Karena tematik berarti ya cukup observasi. Bagaimana desainnya ya, secara teknis dilakukan
apa unit pengambilannya, berapa sampel yang diperlukan, bagaimana cara memilihnya, itu juga perlu Anda pahami ya. Nah, ini perlu desain sampling. Ya. Jadi samplingnya bisa menggunakan systematic sampling with random start supaya efisien dan memenuhi kaedah statistik. Dan secara spasial bisa dilakukan. Ya. Jadi ukuran disesuaikan dengan ukuran resolusi citra, jadi minimal 3 kali 3 piksel lah. Jadi kalau kita punya resolusi Landsat nya 30-30, berarti kita membuat 100x100 lah. Ya. Titik yang dianggap homogen. Ya. Nah, jumlah ini ada Goldman ya tahun 65 ya, dan Congleton dalam Congleton tahun 98 menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil itu sama dengan nilai B kali dengan P ya, kali dengan dari kelas I, dari satu kelas ini ya, kali 1 kurangan P lagi bagi dengan B kecil kuadrat kan ya. Nah, sedangkan ini B besar ini adalah C square ya, sedangkan B kecil ini adalah kesalahan sampling ya. K itu adalah kategori gitu ya, jumlah kategori yang digunakan. Jadi di sini PI ini adalah proporsi terkecil dari cover yang ada dan nilai B adalah nilai kesalahan samplingnya. Nah, contohnya misalnya rumus sederhana ini, karena B sama dengan nilai C square ya, dan B adalah kesalahan sampling, maka biasanya nilainya ditetapkan demikian. Umumnya presisi sudah ditetapkan sama untuk seluruh kelas, misalnya dianggap setengah 0,5 karena bukan untuk satu kategori saja. Serta nilai B-nya diasumsikan mendekati setengah, ya, maka kita akan mendapatkan rumusnya menjadi N sama dengan B kali setengah kali 1/2 bagi B kuadrat. Ya, jadi B dibagi 4 B kuadrat. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya contoh ini, ada 8 kategori diuji pada tingkat kepercayaan 95%. Ya. Untuk dengan kesalahan sampling misalnya kita inginkan maksimum 45%. Ya. Kira-kira misalnya jika kelas ini berkaitan punya proporsi sebanyak 30%, maka sampelnya adalah gitu ya. Jadi nilai 7 ini adalah nilai C square-nya, 7,477 ini adalah C square-nya, nilai C square-nya untuk jumlah kategori tertentu, ya, maka kita akan dapatkan jumlah sampelnya adalah 628, ya. Jadi harus ada 628 nilai observasi. Jadi kalau kita ingin mengecek observasinya, misalnya kalau kita punya satu hari bisa mendapatkan 40 sampel, berarti 10 hari dapatkan 400, ya. Tambah lagi misalnya berapa hari, jadi 40, jadi 620 dibagi 40, kita bisa mendapatkan 15 hari, ya, lapangan untuk observasi. Tapi kalau sehari bisa kita dapatkan nilai 100 misalnya dengan beberapa teman, ya, karena observasi kan hanya lihat-lihat saja, tidak sulit, ya. Nah, itu jumlah sampelnya gitu ya. Nah, untuk lebih aman misalnya bisa rumusnya disederhanakan gitu ya. Sederhanakan N-nya dalam B dibagi 4 ya, kali B kuadrat. Jadi karena kesalahan samplingnya adalah 0,5, maka kita mendapatkan 745. Jadi kita paling tidak punya sekian N 747, jadi berarti rata-rata kalau kita punya 8 kelas ya 63 per kelas. Ini yang paling sederhana gitu. Kemudian kita membuat telesit ya, yang membuat sketsa lokasi, tanggal, dia ada dalam, kemudian koordinat GPS, kemudian slope, deskripsi kondisi lapangan, tutupan lahannya apa, kemudian lahannya apa. Ya. Nah, ukurannya apa?
Ya, jadi kita mengenal berbagai macam ukuran tematik, overall akurasi, producer akurasi, user akurasi, akurasi. Ya, nah ini tentu saja berdasarkan producer akurasi disebut dengan omission error, user akurasi disebut omission error, gitu ya. Nah ini nanti kita akan jelaskan. Ini bisa diterangkan dengan formula ya, formulanya. Nah konsepnya seperti apa ya? Kalau kita misalnya dalam peta punya kelas seperti ini ya, ada kelas A, B, C. Ini misalnya peta digital ya. Satu grid itu grid itu menyatakan satu posisi pixel ya. Jadi kondisi tutupan lahannya adalah A, B, C. Nah ini misalnya kalau didapat ini dari training area misalnya ya. Training areanya ini yang kuning, sesungguhnya ada dari kelas A ya. Kemudian ini dari kelas B ya. Dan ada kelas C, ada 3 kelas. Tapi dari training area itu ternyata berdasarkan klasifikasi ya, dari A, dari 16 pixel ini ada beberapa pixel yang masuk B dan ada yang masuk C. Dan di kelas training area ini ada 1 pixel masuk ke kelas B, kemudian 4 pixel masuk kelas C. Demikian juga di B, mestinya B semua kan kalau akurat. Ternyata ada yang masuk ke kelas A, ada 2 pixel, ada yang masuk kelas C, ada 4 pixel. Demikian juga di C terjadi demikian ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada misclassification di sini. Nah, berapa akurasinya di sini? Nah, ini tentu saja karena ini kalau jika dilihat dari perspektif pembuat, ya, jadi pembaginya tentu saja adalah pixel yang ada masing-masing training area, ya. Nah, itu yang disebut dengan producer akurasi atau yang disebut juga dengan ya omission error. Jadi ini disebut dengan producer akurasi, ya. Jadi kalau kita lihat di training A, ya dari 16 hanya 11 yang benar, jadi 68%. Ya. Di B hanya 7 dari 13, 58,3%. Di C ya juga 12 yang benar dari 19 training area, jadi 63%. Ya. Ini kalau dari perspektif pembuat. Nah, bagaimana kalau perspektifnya di si pengguna gitu ya, nggak mau, beda lagi kan perspektifnya. Nah kalau oleh pengguna sesungguhnya mestinya adalah jumlah A yang benar dengan kelas A yang keseluruhan, kan begitu yang ada di dalam peta ya. Itu perspektif user. Coba perhatikan kalau di sini user 68,8, 58,3, 63,1 untuk A, B, dan C. Ya, kalau kita lihat dari perspektif, ya, perspektifnya user tentu saja, nah, beda pembaginya yang berbeda. Ya, tadi di kelas A itu dibagi 16 kalau perspektifnya produser, tapi kalau user kan ada 15 ya, berarti pembaginya 15. Demikian juga B hanya ada 13 totalnya ya, dan di C 20, sementara tadi kan 19. Nah, jadi pembaginya berbeda ya. Jadi di A ini ya user akurasinya lebih bagus ya, jadi 73,3, jadi 11 bagi 15 ya. Di sini usernya akurasinya adalah 7 dibagi 13, dan di sini 12 dibagi 20, lebih kecil ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau ini biasanya supaya mempermudah maka dibuatlah dengan matriks konfusi atau error matrix ya. Nah, error matrix seperti ini. Jadi ini menyatakan kelas ya, di lajur ini kelas ya, ini ada baris juga kelas. Nah, lajur ini menyatakan ada training area di sini C1 sampai CRR misalnya, ya. Nah, di sini dikelaskan ke, ya. Jadi kalau kita penjumlahan di kanan ini adalah kolom dari penjumlahan dari
training area. Jadi XI plus X1 plus X2 plus ini penjumlahan dari training area yang semuanya. Sedangkan ini adalah jumlah yang ada di peta. Jadi kalau kita lihat di sini ya, producer akurasi atau omission errornya ya adalah di kolom ini. Sedangkan kolom ini nyatakan adalah commission error atau user akurasi ya. Nah, seperti ini tadi ya. Kalau perspektifnya user tadi kan pembaginya 16 karena yang benar 11 bagi 16 68 ya. Dari perspektifnya user juga untuk yang kelompok B ada dapat 53,8. Jadi 7 dibagi 13. C 12 bagi 19. Tapi kalau kita lihat perspektif user ya, yang sama itu hanya kelas B, user sama produsernya. Ya, sedangkan yang lain berbeda. Nah, ini kan mana yang dipakai? Produser atau pakai user. Nah, supaya komprominya ada, maka digunakanlah gabungan dari user dan produser. Itulah semua elemen diperhitungkan, maka itulah menghasilkan kappa akurasi. Tapi kalau kita hanya hitungkan yang diagonal saja, jadi 11, 7, 12 dibagi dengan pixel yang digunakan, itu yang disebutkan overall akurasi. Ya, jadi overall akurasinya 62,5%. Ya, nah, rata akurasi produser akurasinya rata-rata aja 68,8 tambah 3,2 dibagi 3 ya. Rata-rata user ada rata-rata. Kappa akurasi seperti yang saya katakan ini mempertimbangkan semua elemen ya, semua elemen dari error matrix atau confusion. Ini lebih reliable tapi cenderung lebih kecil hasilnya dibandingkan ya. Nah, ini banyak digunakan karena bisa juga digunakan untuk menguji gitu ya, apakah akurasi kombinasi bahan A dengan kombinasi bahan B itu lebih bagus atau sama saja semua. Jadi semua elemen dipertimbangkan. Nah, ini kohort 60 ya, menyebutnya makannya kappa akurasi. Nah, formulanya begini. Jadi kalau kita lihat, jadi N kali XII ini adalah nilai di diagonal ya. Diagonal, N itu adalah jumlah kelasnya ya. Jumlah pixelnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah jumlah kolom, jumlah baris digunakan ya, dibagi dengan N kuadrat kurangi sigma perkalian antara kolom dan baris ya. Jadi demikian hasilnya. Nah, jadi kemudian juga bisa dihitung variannya ya, varian dari apa ini confusion matrix ini dengan formula yang begini ya. Ini bisa diturunkan lagi ya dari theta 1 sampai theta 4 ini ya, seperti ini ya dihitungnya. Untuk menguji signifikasi ya bisa menggunakan nilai Z ya. Jadi jika perbedaannya lebih dari 1,96 maka itu perbedaannya. Akan gitu. Yang menggunakan nilai kappa 1 kappa 2-nya dibagi dengan akar dari penjumlahan varian dua matrik yang berbeda. Ya. Jadi saya kira demikian. Yang Anda silahkan hitung beberapa confusion matrix yang sudah ada di materi yang saya berikan ya. Silahkan dihitung. Misalnya ini menggunakan confusion matrix ya, ini menggunakan band 3 dan 4 di M, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini juga berikutnya, jadi misalnya ini menggunakan kombinasi yang lain lagi, ini misalnya menggunakan band 3, 4 dan 5 ya, kombinasi bawah ini. Anda bisa hitung ya berapa user akurasinya rata-rata user overall dan kappa akurasi. Ya, saya kira demikian materi tentang akurasi ini. Jadi sekali lagi, walaupun ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting ya dalam undang-undang informasi di BIG ya.
peta informasi geospasial ini itu mengharuskan bahwa setiap peta itu harus mempunyai informasi terkait dengan lokasi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan topik yang saya sampaikan dari mulai mengantar remote sensing sampai dengan uji eksplorasi itu bisa Anda pahami. Masih banyak lain sebenarnya metode-metode lain yang tersedia available sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nanti kita akan bahas pada materi yang lebih intens. Terima kasih, salam sehat.